Yo halo semua, balik lagi dan gua di channel Invicerate Project. Gua balik lagi dengan bahasan Orgairusin, dimana pada video kali ini gua akan ngebahas part ke-7 lanjutan anime dari pembahasan Orgairusin. Di part ke-7 ini, gua akan ngebahas Orgairusin volume 4. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu, dan setelah itu baru balik lagi ke video ini. Seperti biasa, di video pembahasan Orgairusin ini, gua akan ngebahas ringkasan atau poin-poin penting dari volume ini. Jadi jangan heran kalau ada beberapa hal yang terlewatkan di bahasan ini. Lalu, sebelum mulai bahasannya, gue juga mau kasih tahu, bahasan ini bisa saja memiliki beberapa kekeliruan. Karena di sini, gue tidak memakai sumber terjemahan Indonesia ataupun Inggris, melainkan menggunakan terjemahan Cina. Jadi pastinya, perlu banyak sekali penyuntingan hingga terciptanya bahasan ini. Jadi, tolong maklumin kalau misalnya ada beberapa hal yang keliru di sini. Walau begitu, gue udah berusaha agar semua poin-poin yang gue bahas di sini bisa dipahami dengan baik dan jelas. Oh iya, kalian juga bisa support gue dan donasi melalui link traktir berikut, atau bisa juga cek link yang ada di deskripsi. Karena untuk membuat bahasan ini cukup menguras waktu, tapi setidaknya dengan support dari kalian, itu akan meningkatkan motivasi gue untuk membuat bahasan-bahasan berikutnya. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk aja ke bahasan ceritanya. Orgairusin volume 4 berisi interlude pertama, chapter 7, interlude kedua, chapter 8, dan chapter 9. Volume 4 adalah volume yang cukup kompleks, jadi jangan heran kalau bahasan volume ini lebih panjang dari volume sebelumnya. Dan seperti biasa, gue akan bagi bahasan volume ini menjadi 2 bagian, dimana di video bahasan scene part ke-7 ini, gue akan ngebahas bagian interlude pertama, chapter 7, dan interlude kedua. Kemudian, untuk sisanya akan gue lanjutkan di part selanjutnya. Interlude menggunakan sudut pandang Iroha. Masih di hari yang sama dan volume sebelumnya, sore hari di ruang OSIS. Iroha menatap dari jendela ruang OSIS ke arah gedung khusus, dan terlihat dari kejauhan suasana ruang klub yang sudah gelap gulita tanpa adanya lampu yang menerangi. Tentu, itu karena kegiatan klub hari ini telah usai. Iroha berpikir tentang kejadian tadi di ruang klub, di mana Yui mengambil inisiatif untuk menyudahi kegiatan klub hari ini lebih awal. Iroha sendiri berpikir tidak ada satupun orang yang berani melakukan itu, di saat ruang klub tersebut berisi suasana yang berat. Jadi, Iroha merasa sedikit kagum pada Yui karena berani melakukan hal itu. Di sisi lain, Iroha berpikir tentang betapa keras kepalanya Hachiman dan Yukino yang tidak menyerah di saat menghadapi situasi yang sangat merepotkan seperti tadi. Iroha juga berpikir tentang Komachi yang tidak dapat berbuat apa-apa di ruang klub tadi. Ia berpikir kalau tampaknya Komachi sangat menghormati Yukino dan Yui. Iroha heran, kenapa Komachi tidak menghormati dirinya. Iroha merasa kalau karakter Komachi sedikit mirip dengan Hachiman. Iroha juga berpikir kalau sekarang ini situasi di klub relawan sangatlah merepotkan, dan ia merasa tidak ada alasan baginya untuk berada di ruang klub. Toh lagian dia bukanlah ketua, anggota, ataupun manajer di sana. Jadi, bukan suatu keharusan bagi Iroha untuk pergi ke sana. Dimana, Iroha sendiri pergi ke ruang klub hanya sebagai tamu. Hanya itu, dan tidak ada alasan lain. Iroha merasa kalau ruang klub relawan menjadi tempat yang lebih nyaman dibandingkan di klub sepak bola, yang sekarang ini telah mengalami beberapa perubahan staf, misalnya manajer wanita. Jadi, Iroha pun berpikir, sekarang ini, satu-satunya tempat yang tepat baginya adalah ruang OSIS, karena dia adalah ketuanya sekarang ini. Sebenarnya, Iroha sendiri sadar kalau dia menjadi ketua OSIS karena ditipu. Namun, ia tidak begitu memusingkannya, karena ternyata segala hal berjalan dengan lancar. Dalam OSIS, terdapat wakil ketua dan juga sekretaris. Awalnya, cukup sulit bagi Iroha untuk menghadapi mereka. Namun sekarang ini, Iroha sudah terbiasa. Akan tetapi, semenjak semester baru dimulai, situasi ruang OSIS menjadi sibuk, di mana OSIS baru saja menyelesaikan penyambutan siswa baru. Bukan hanya itu, ada pun banyak dokumen yang tertumpuk di meja. Dokumen itu sendiri merupakan kesibukan yang berhubungan dengan acara dansa yang diajukan Hachiman beberapa waktu lalu, terutama di bagian masalah keuangan, sehingga OSIS pun mengalami kesibukan. Karena itu, Iroha merasa ingin melakukan cuti selama 2 tahun. Di samping itu, ada pun kesibukan lainnya, yaitu persiapan permainan bola atau acara permainan bola, dan juga rapat siswa. Karena rapat siswa masih cukup jauh untuk dilaksanakan, pekerjaan yang menjadi prioritas sekarang ini adalah permainan bola. Iroha pun segera meraih dan memegang sebuah buku perencanaan, dan ia banyak memikirkan tentang pekerjaan OSIS-nya. Sebelumnya, wakil ketua OSIS sendiri memberikan beberapa saran tentang itu. Namun, Iroha merasa saran tersebut terasa biasa saja, dan tidak begitu membantu. Tahun lalu, format dari acara permainan bola yaitu sepak bola, bola basket, dan bola voli. Tapi, Iroha merasa kalau mengikuti format itu terasa tidak menyenangkan. Dan karena banyak sekali pekerjaan di ruang OSIS, Iroha merasa kerepotan untuk mengurusnya.
Lalu, Iroha terlihat sedang meninjau beberapa hal di sebuah buku yang ia pegang, yang berisi saran dari wakil ketua. Kemudian, ia meletakkan buku tersebut ke atas meja. Iroha mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan, dan melihat ke arah dua rekan OSIS-nya, yaitu wakil ketua OSIS dan sekretaris. Sejak pergantian semester, Iroha merasakan adanya perubahan di antara mereka berdua. Biasanya, wakil ketua sering menggosokkan perutnya, dan mengerjakan pekerjaannya dengan ekspresi lemah. Namun kali ini, ia terlihat lebih antusias. Kemudian, perubahan terbesar ada pada sekretaris. Sekarang ini, ia telah berpenampilan lebih imut dari yang sebelumnya. Setelah liburan, penampilannya telah menjadi lebih modis dibandingkan sebelumnya. Di samping itu, terlihat juga mereka berdua sekarang ini telah lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Sambil mengerjakan pekerjaan OSIS, mereka justru terlihat saling menggoda dan mendekat. Iroha yang melihat kedekatan mereka merasa agak kesal. Iroha menggerutu. Sebenarnya, mereka itu mau pacaran atau menyelesaikan pekerjaan OSIS untuknya. Mereka sendiri mendiskusikan berbagai hal tentang permainan bola. Di sini, mereka membicarakan tentang baseball. Mereka berdiskusi sambil bersenda gurau dengan asik. Si wakil ketua berkata, kalau dirinya punya sedikit pengalaman di bidang baseball, dan ia juga terkadang pergi ke batting center untuk bermain. Ia mengatakan itu kepada sekretaris dengan sedikit rasa bangga. Sekretaris yang mendengar hal itu terlihat sedikit terkejut. Matanya bersinar, dan terlihat senyum kagum di wajahnya. Si wakil ketua pun sengaja membatukkan dirinya 2 kali. Dan kemudian, ia berkata kepada sekretaris, apakah dia mau pergi bersamanya lain kali. Sekretaris sedikit gelisah. Ia menjawab kalau dirinya tidak begitu pandai di bidang olahraga. Ia juga berkata akan tetapi, itu bukan berarti ia membenci olahraga. Ia sendiri masih suka kalau cuma menonton dan menyorak dari samping lapangan. Lalu, si wakil ketua pun langsung menjawab dengan cepat. Ia berkata, kalau menonton pertandingan baseball di stadion, akan menunjukkan kesan yang berbeda, dan terasa seperti menyaksikan acara besar. Ia juga berkata, kalau makanan di stadion juga enak. Iroha melihat wakil ketua dengan jijik, karena si wakil ketua mengatakan hal itu dengan sangat-sangat cepat. Kemudian si sekretaris pun bertanya tentang makanan lezat yang tersedia di stadion. Si wakil ketua menjawab dengan antusias. Ia menjawab, kalau usus besar rebus sangat tak terkenal dan itu sangat lezat. Ia berkata, kalau dia sangat suka dengan makanan itu. Namun, di samping keantusiasan wakil ketua, si sekretaris menatap wakil ketua dengan kaku. Ia berkata, kalau itu sangat tidak terduga. Iroha yang melihatnya sadar, kalau sekretaris tidak suka dengan makanan tersebut. Iroha berpikir, kalau hampir 30% anak perempuan tidak menyukai makanan itu. Setelah mengatakan hal itu dengan antusias, si wakil ketua merasakan situasi yang agak salah. Terlihat si sekretaris menunjukkan ekspresi cemberut, dan membuat situasi menjadi berubah. Si wakil ketua kebingungan untuk menjawab. Bahkan setelah beberapa menit berlalu, si wakil ketua tetap diam. Iroha berpikir untuk memberikan hukuman kepada wakil ketua karena telah menciptakan suasana berat ini. Iroha menggerutu, tidak bisakah mereka melakukan itu di tempat lain? Iroha merasa kalau menghadapi percakapan semacam itu sangatlah merepotkan, di mana akhir-akhir ini Iroha harus menghadapi percakapan semacam itu, baik di ruang klub ataupun yang sekarang ini di ruang OSIS. Iroha pun mengeluhkan hal itu di dalam hatinya. Setelah itu, Iroha pun mengambil dokumen perencanaan yang telah disusun wakil ketua. Ia kemudian memanggil wakil ketua dan mengembalikan dokumen itu kepadanya. Sekilas wajah wakil ketua terlihat lega karena merasa diselamatkan oleh panggilan Iroha dari situasi berat yang tidak sengaja ia ciptakan tadi. Namun, melihat ada coretan merah di dokumen itu, si wakil ketua pun bertanya, apa yang salah dengan dokumen itu? Iroha bertanya balik, kira-kira menurut wakil ketua apa yang salah? Wakil ketua kebingungan, dan ia tetap diam. Iroha berkata, kalau isi dari perencanaan itu terlihat sangat umum, dan ia ingin melihat sesuatu yang berbeda. Wakil ketua yang tadinya berada pada mode ahli dan antusias, kini telah kembali lagi menjadi mode lunglai. Si wakil ketua pun bertanya, di mana tepatnya hal yang Iroha ingin ubah? Iroha menjawab, kalau itu adalah tugas wakil ketua untuk memikirkannya sendiri. Iroha tersenyum layaknya bos bajingan. Ia merasa agak senang melakukan hal itu, dan tekanan yang tadi ia rasakan juga terasa berkurang. Lalu, Iroha pun mendehem sedikit, dan ia menunjuk ke arah dokumen perencanaan itu. Ia berkata, kalau tidak apa-apa untuk memikirkan beberapa permainan aneh di situ. Wakil ketua yang mendengar omongan Iroha pun mengangguk, dan terlihat mengerti. Iroha berkata, kalau ada proyek semacam itu, suasananya pasti akan meriah. Wakil ketua pun berkata, kalau begitu, orang yang tidak pandai di bidang olahraga juga bisa berpartisipasi. Ia melirik ke arah sekretaris. Iroha sendiri berpikir untuk membantu hubungan mereka. Iroha mengiyakan omongan wakil ketua, dan berkata kepada wakil ketua untuk memilih beberapa alternatif, dan juga melakukan observasi tempat yang berkaitan. Iroha berkata untuk menanyakan itu juga kepada sekretaris. Iroha mengedipkan matanya dengan semangat kepada sekretaris, dan si sekretaris terlihat mengerti dengan maksud Iroha, dan kemudian ia mengangguk. Bisa dibilang di sini,
Iroha juga sengaja memberikan bantuan kepada mereka berdua dengan mengatur sebuah kencan bagi mereka. Setelah itu, wakil ketua dan sekretaris pun mendiskusikan hal itu berdua dan mencari informasi di ponsel sambil mendekatkan wajah mereka berdua. Mereka berdiskusi kapan harus mulai penelitian atau observasi tentang hal itu. Lalu, wakil ketua bertanya kepada Iroha, kapan dokumen perencanaan ini harus dikumpulkan? Iroha menjawab hari ini. Si wakil ketua terkejut akan jawaban Iroha, dan ia pun bertanya, bagaimana cara mereka pergi melakukan observasi kalau dokumen itu harus dikumpul hari ini? Lalu, Iroha menjawab, kalau ia hanya bercanda, dan ia berkata kalau itu bisa dikumpulkan pada Senin depan. Si wakil ketua pun terlihat lega, begitu juga dengan si sekretaris. Kemudian, wakil ketua dan sekretaris pun lanjut berdiskusi, sambil melihat informasi di ponsel yang sama. Mereka terlihat hampir menyandarkan bahunya satu sama lain, dan terlihat juga kalau mereka sangat dekat, dan bahkan sangat sulit untuk dimasuki oleh orang lain. Iroha yang melihat itu pun hanya menopang kepala dengan tangannya, dan setelah itu, interlude pun selesai. Chapter 7. Salju mulai terlihat jarang di pemandangan kota. Saat itu, hari mulai menggelap. Setelah Hachiman menerima ajakan kencan dari Yui, Hachiman berpikir untuk memberikan jawaban yang jelas dan berbeda dengan yang sebelumnya. Namun, Hachiman juga sedikit khawatir kalau Yui terguncang karena mentalnya tidak siap mendengar jawabannya. Di hari yang mulai gelap, mereka berdua masih berada di lingkungan sekolah. Hachiman menarik nafas dan mulai bersuara. Ia berkata kalau ia tidak ingin pergi berkencan. Hachiman mengatakan ini dengan gemetar. Ia merasa telah mengatakan hal yang memalukan. Hachiman pun melanjutkan kata-katanya. Ia berkata kalau hal ini terasa agak memalukan. Lalu, Yui bertanya, apanya yang memalukan? Hachiman menjawab, kalau ini agak aneh untuk disebut sebagai kencan. Lalu, Yui meמיringkan kepalanya dan berkata, kalau begitu ayo lakukan itu lagi. Hachiman bingung. Ia bertanya, apa yang dimaksudkan Yui tentang hal yang ingin dilakukan lagi. Ketika Hachiman masih tertegun, Yui melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah. Kemudian, ia mengajak Hachiman untuk pulang sekolah bersama. Tentunya, Yui ingin menyampaikan suatu hal kepada Hachiman. Itu sebabnya ia memberikan ajakan itu. Yui tersenyum riang, seolah ucapan kencan tadi tidak pernah terjadi. Hachiman merasa kalau ia tidak bisa menolak atas ajakan pulang bersama dari Yui, karena tidak ada yang aneh tentang pulang sekolah bersama. Tapi, Hachiman kebingungan untuk menjawab. Ia bersuara putus-putus, bingung ingin mengatakan ya atau tidak. Yui yang melihat Hachiman pun tertawa ringan. Hachiman bertanya dengan tatapan matanya, seolah berkata, apa yang salah? Yui hanya menggelengkan kepalanya, dan ia berkata, kalau hal semacam ini sudah lama tidak dilakukan, di mana mereka mengobrol hanya berdua. Hachiman menjawab, kalau itu karena kelas mereka yang berbeda sekarang. Setelah beberapa saat, Yui bertanya, apakah Hachiman ingin mengobrol saat pulang nanti? Dan ia berkata, kalau ada beberapa hal yang ia ingin diskusikan. Hachiman berpikir, kalau saling mengobrol atau berdiskusi adalah hal yang wajar. Tapi sekarang ini, hubungan mereka telah berubah, dan akan terasa tidak natural kalau tiba-tiba hubungan mereka sejauh ini direset. Kalau hanya melanjutkan hubungan sebagai teman biasa, maka itu wajar untuk mengobrol berduaan. Lalu, Hachiman pun menjawab, kalau tidak ada salahnya bagi dua orang untuk saling mengobrol. Yui terdiam, dan terdapat jeda cukup lama tidak menjawab. Setelah berpikir, Yui mulai bersuara dengan serius. Yui berkata, kalau apa yang akan ia katakan bukanlah sesuatu yang baik. Hachiman bertanya, apakah Yui ingin melakukan sesuatu yang buruk? Yui menjawab, kalau apa yang ingin dia diskusikan adalah tentang Yukino dan tentang mereka berdua. Jadi, ia ingin membicarakannya dengan dua orang. Hachiman berpikir, jika ini tentang Yukino, maka terasa agak buruk jika membicarakan hal ini secara pribadi, apalagi saat Yukino ada di sini. Namun, Hachiman juga berpikir, kalau sepertinya tidaklah benar bagi dirinya dan Yui mengobrol berduaan saja. Jika itu di sekolah, maka itu adalah hal yang normal. Tetapi, jika tempat itu berubah dari sekolah ke tempat yang lain, maka itu akan jadi benar-benar berbeda. Jadi, Hachiman pun berpikir untuk mengirim pesan kepada Yukino dan memberitahu kalau dirinya akan berbicara dengan Yui. Tapi, Hachiman khawatir dan ragu kalau Yukino akan menganggap dirinya menjijikan dan so akrab jika Hachiman melakukan hal itu. Kecemasan pun terus muncul dalam pikiran Hachiman. Yui tertawa ringan melihat Hachiman. Ia pun berkata kalau ia sudah memberitahu Yukino. Jadi, itu tidaklah masalah. Sorotan mata Yui terlihat dewasa, lembut, dan juga terlihat ada sedikit ketidakpedulian. Sorotan itu seolah masuk ke hati Hachiman. Hachiman merasa lega, karena ternyata Yukino sudah tahu kalau Yui akan mengajaknya mengobrol. Namun, walau begitu, Hachiman masih merasa khawatir. Ia pun mengeluarkan HP-nya dari sakunya. Hachiman meminta maaf pada Yui, dan minta Yui untuk tunggu sebentar. Yui hanya mengangguk, dengan sedikit ekspresi curiga. Hachiman pun berjongkok di pagar, dan kemudian ia membuka HP-nya dan menjalankan aplikasi lain. Tapi, Hachiman bingung,
pesan apa yang mau ia kirimkan kepada Yukino. Ia khawatir akan banyak hal. Misalnya, ia khawatir jika pesannya terlalu pendek. Lalu, ia juga khawatir jika ia memakai sebuah emoji, maka pesannya akan terkesan menjijikan. Pada akhirnya, Hachiman pun belum mengirimkan pesan apapun. Yui pun tertawa lagi, karena melihat Hachiman yang berpikir keras saat mengirim pesan. Hachiman melihat ke Yui, dan bertanya apa yang salah. Yui menggelengkan kepalanya, dan berkata bukan apa-apa. Yui hanya sedikit terkejut karena ternyata itu lebih serius daripada yang ia pikirkan. Hachiman menjawab kalau ini tidaklah serius. Hachiman mencela dirinya sendiri. Ia berpikir kalau dirinya tidaklah serius. Ia mengakui kalau dirinya adalah orang yang kurang tulus dan munafik. Itu sebabnya Hachiman berpikir kalau hubungan yang tidak dapat dipahami ini hanyalah bentuk kepuasan diri. Walau begitu, Hachiman tetap ingin memaksakan kepuasan diri ini kepada orang lain. Hachiman bolak-balik mengetik pesan dan juga menghapus pesan yang ia ketik. Berkali-kali hal itu dilakukan. Pada akhirnya, Hachiman masih belum mengetik pesan apapun untuk ia kirim. Yui yang berdiri di sampingnya pun membungkukkan badannya dan mengintip ke arah HP Hachiman. Ia bertanya, pesan apa yang Hachiman kirim kepada Yukino? Hachiman menjawab dengan cepat kepada Yui untuk tidak mengintip. Hachiman membalikkan badannya dan menyembunyikan HP-nya. Yui juga ikut berjongkok di samping Hachiman. Yui pun berniat untuk membantu Hachiman. Hachiman menolak, namun Yui tetap berpikir tentang itu. Lalu, Yui memberi saran kepada Hachiman untuk mengirim pesan secara normal. Tapi, Hachiman menjawab kalau ini adalah renungan. Setelah beberapa saat berpikir, Hachiman mengikuti saran Yui. Tapi, ia tidak tahu bagaimana cara mengirim pesan yang normal. Dan ia pun bertanya kepada Yui, bagaimana cara mengirim pesan secara normal. Yui menjawab, kirim saja pesan yang berisi apa yang ingin Hachiman sampaikan. Hachiman merasa kalau itu sangat sulit, walaupun Yui mengatakan itu dengan sederhana. Lalu, Yui pun berkata, tidak perlu mengirim pesan yang rumit. Anggap saja seperti mengirim pesan kepada Komachi. Tapi, itu tidaklah membantu. Hachiman berkata, kalau cara ia chattingan dengan Komachi tidak bisa dijadikan sebagai acuan, karena pesan yang biasa ia kirim kepada Komachi terkesan pendek dan apa adanya. Dan biasanya, Komachi sendiri membalas pesannya dengan lebih panjang. Maka tentunya, ini akan membuat Hachiman terkesan cuek. Yui pun mengeluarkan desahan panjang, dan Hachiman hanya diam. Yui berkata, bagaimana dengan mengirimkan pesan seolah Hachiman mempunyai sebuah bisnis atau urusan dengannya. Hachiman sendiri cukup pandai untuk hal itu. Namun, ia merasa itu juga kurang tepat. Hachiman pun berkata, kalau ia ingin berpikir sejenak. Yui mengiyakan, dan Yui menunggu Hachiman. Hachiman menatap ke arah ponselnya lagi, dan mulai memikirkan pesan yang ingin ia kirim. Hachiman berpikir untuk membicarakan tentang hal-hal yang perlu diselesaikan terkait acara makan malam dengan keluarga Yukino kemarin. Ia berpikir untuk membicarakan tentang kotak makanan ringan yang ingin ia berikan kepada Yukino sebagai permohonan maaf. Tapi, Hachiman merasa sedikit tidak sopan jika ia tiba-tiba memberikan sebuah jajanan kepada orang lain. Lalu, setelah cukup lama berpikir, Hachiman pun menarik sebuah kesimpulan. Ia pun telah selesai mengetik pesannya. Kurang lebih begini isi pesannya. Hachiman merasa pesan itu sudahlah sempurna. Ia mengecek lagi isi pesannya dan merasa puas akan isinya. Lalu, Yui menoleh ke arah pesan tersebut dan berkata, wow. Namun setelahnya, ia bersuara seolah ada yang salah. Yui berkata kalau pesan tersebut terasa sangat menjijikan. Hachiman merasa agak bingung dan berpikir itu menakutkan. Ia pun menegur Yui. Yui hanya berbisik meminta maaf, tapi terlihat kalau Yui serius akan pendapatnya mengenai pesan tersebut. Kemudian, Hachiman pun menghapus isi pesannya. Dan ia merasa setelah dipikir-pikir, pesan tadi memang benar-benar menjijikan. Kemudian, Hachiman berpikir untuk mengetik pesan yang lebih sederhana, di mana di pesannya kali ini, ia hanya menyampaikan kalau ia ingin mengatakan sesuatu kepada Yui. Jadi, ia akan pulang bersama Yui. Tanpa ragu-ragu, Hachiman pun mengirim pesan tersebut. Setelah pesan terkirim, Hachiman menghela nafas lega. Yui bertanya, pesan apa yang Hachiman kirim? Hachiman menjawab, kalau ia hanya mengirim pesan yang sederhana, di mana ia berkata kalau ia akan berbicara dengan Yui. Yui pun mengangguk sedikit dan tertawa. Suaranya terasa lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Hachiman kembali melihat ke arah HP-nya, dan terlihat tanda pesan telah terbaca dari pesan yang tadi ia kirim. Namun, setelah beberapa menit Hachiman menunggu, tidak ada balasan sama sekali. Hachiman berniat untuk menunggu balasan dari Yukino. Namun ia khawatir kalau itu membuat Yui menunggu lama. Tapi, Yui tidak terlihat buru-buru, dan sepertinya Yui juga ingin menunggu balasan dari Yukino. Lalu Yui berkata, kalau Hachiman ternyata sudah menggunakan aplikasi lain. Hachiman mengiyakan. Setelah beberapa saat, Yui menepuk Hachiman beberapa kali. Ia mengeluarkan HP-nya dan menyerahkan itu kepada Hachiman. Hachiman bertanya-tanya, apa maksudnya? Yui menjawab dengan cemberut dan tidak puas kepada Hachiman. Ia berkata untuk menambahkan kontaknya sebagai teman. Setelah itu, mereka pun telah saling bertukar kontak. Yui pun bertanya,
bagaimana jika ia membuat grup chat khusus klub relawan. Hachiman bertanya, bukannya grup itu sudah ada? Hachiman sendiri ingat kalau Yui pernah membuat sebuah grup yang berisi Yui, Yukino, dan Iroha. Yui pun tertegun, dan ia berkata kalau grup itu hanyalah grup yang berisi perempuan. Hachiman bertanya, seharusnya tidak masalah kan? Apakah justru itu akan membuat dirinya terkena masalah seperti dibully jika ia masuk? Yui menjawab kalau itu tidaklah masalah. Lalu, Yui tersenyum senang. Hachiman bertanya lagi, apakah nantinya ia akan diserang dengan obrolan yang buruk? Hachiman bertanya dengan santai, tapi Yui hanya membuang wajahnya. Yui hanya diam dan terus diam, disertai dengan ekspresi serius. Lalu, setelah beberapa saat, ia pun tertawa dan berkata kalau ia hanya bercanda. Lalu ia berkata kalau mereka tidak akan melakukan hal itu di Line. Hachiman berpikir, kalau tidak di Line, apakah justru mereka akan melakukannya jika di tempat lain? Ia ingin bertanya itu, tapi karena takut, ia pun mengurungkan niatnya. Setelah beberapa saat, HP di tangannya bergetar 2 kali. Hachiman langsung mengecek HP-nya dengan cepat. Itu adalah balasan dari Yukino. Balasannya sangat singkat, hanya berisi 2 kata, yaitu, aku paham. Hachiman berpikir, kalau balasan dari Yukino terlalu singkat, dan ia juga berpikir kalau Yukino akan mengirim balasan lainnya nanti. Namun setelah beberapa saat, tidak ada balasan lain yang masuk. Yui pun bertanya, apakah sudah ada balasan dari Yukino? Hachiman mengiyakan dan menjawab, kalau Yukino membalas, dia mengerti. Yui bertanya, apakah hanya itu? Dan Hachiman mengiyakan. Hachiman sendiri terus mengecek apakah ada balasan lain. Namun, hasilnya nihil. Ia bertanya-tanya, apakah ia perlu memberikan balasan lain? Lalu, Yui tertawa dan berkata, kalau itu terasa seperti mereka berdua banget. Hachiman sendiri merasa kalau ucapan Yui benar. Hachiman berpikir, kalau Yui sudah memberitahu Yukino tadi, maka sebenarnya Hachiman tidak perlu lagi memberitahu Yukino tentang ini. Tapi, Hachiman juga heran, kenapa Yukino membutuhkan waktu yang agak lama untuk membalas pesan darinya. Padahal, pesan itu sudah terbaca tadi. Walau begitu, Hachiman sendiri sadar, kalau tadi pun, ia membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk mengirim pesan 1 kalimat kepada Yukino. Jadi, ia pun menganggap kalau itu wajar. Setelah itu, Yui berdiri dan merapikan roknya. Lalu, ia berkata, ayo pergi. Hachiman menjawab iya. Hachiman kembali mengecek HP-nya, dan kali ini benar-benar tidak ada balasan lain. Setelahnya, ia berpikir, berapa banyak waktu yang Yukino habiskan hanya untuk menyampaikan 2 kata tersebut. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan, berapa banyak kata dan kalimat yang dipikirkan, dan juga berapa banyak usaha yang dicurahkan ke dalamnya, Hachiman berpikir, tidak ada cara untuk benar-benar menyampaikan perasaan tersebut. Lalu, chapter 7 pun selesai. Interlude kedua, menggunakan sudut pandang Yukino. Bis telah bergerak secara perlahan. Sudah cukup lama sejak jam kelas berakhir. Tapi, ini masih cukup awal dari waktu selesai kegiatan klub biasanya. Pada waktu seperti ini, penumpang bis sangatlah sedikit, karena jam sibuk telah berlalu. Berbeda jika di pagi hari. Kalau di pagi hari, situasi penumpang bisa penuh, dan bahkan melebihi kapasitas 100%. Dan situasinya akan sangat kacau. Tapi saat ini, situasinya sangatlah sepi. Kemudian, bis berhenti di lampu merah. Yukino melihat pemandangan sunset dari balik jendela. Pemandangan itu terkesan seperti galeri seni. Namun perlahan, pemandangan sunset itu memudar. Hari mulai menggelap, dan sekarang, Yukino melihat bayangan seseorang yang berekspresi muram dengan bahu yang terkulai lemas. Itulah bayangan dirinya sendiri. Jelas saja, karena suasana hati Yukino sekarang ini penuh dengan kecemasan dan juga kegelisahan. Kemudian, Yukino menggelengkan sedikit kepalanya. Ia mengangkat rambutnya yang jatuh ke wajahnya, dan ia juga menyentuh pipinya secara tidak sengaja. Terlihat kalau ekspresi Yukino sudah tidak lagi sekaku yang sebelumnya. Yukino meletakkan tangannya ke pangkuan, dan kemudian ia menggenggam tangannya sendiri. Yukino mengingat kembali hal yang terjadi sebelumnya, di mana di akhir musim dingin muncul sebuah dinding di antara Yukino dan dia. Tentunya dia yang dimaksud di sini adalah Hachiman. Yukino berpikir kalau itu mungkin saja adalah dinding yang ia buat secara sepihak. Yukino berpikir kalau hal itu membuat mereka ragu-ragu, tidak lagi saling bersentuhan, tidak dapat saling berbicara, dan bahkan sulit untuk saling memandang satu sama lain. Tapi saat itu, saat Hachiman menyentuh tangannya, dinding itu seolah hancur. Setelah bertatap muka lagi setelah sekian lama, Yukino berpikir kalau Hachiman benar-benar imut dan penuh kasih sayang. Dari lubuk hatinya, Yukino merasa tidak ingin kalah darinya. Karena itu, Yukino berpikir kalau mereka harus mencari bentuk yang cocok untuk hubungan baru mereka saat ini. Kata teman tidaklah cukup untuk menggambarkan hubungan mereka saat ini. Bahkan, ia merasa itu lebih rumit lagi, seperti kontradiksi, cinta, konflik, rasa pengertian. Meskipun sekarang ini, hal itu sudah terdistorsi, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yukino berpikir, untuk mencapai level itu, pastinya akan memakan waktu yang banyak. Untuk alasan itulah, dia, teman dari Yukino, yaitu Yui, pun mengambil langkah ini terlebih dahulu.
Yukino melihat Yui pergi dengan nyaman, terlihat bahagia, hangat, dan juga dengan senyuman tulus. Kata-kata di hati Yukino mulai pecah dan akhirnya lenyap. Hal yang tersisa pun menjadi sebuah desahan. Lalu, setelah meletakkan kepalanya di jendela kaca, Yukino menghela nafas lagi, dan kabut langsung muncul di jendela kaca. Yukino sama sekali tidak menyesal telah mendukung Yui. Justru karena itulah, sedikit keganjalan yang selalu ada di hatinya menghilang. Tapi tetap saja, desahan itu terus berlanjut hingga saat ini, karena kegelisahan di hatinya masih belum bisa mereda. Yukino tidak bertanya pada Yui apa yang sebenarnya ingin dia katakan, karena ia merasa tidak punya hak untuk itu. Dan juga, Yukino tidak tahu apa yang akan dia pikirkan ketika dia mendengar kata-kata itu. Bahkan kalaupun dia tahu, dia juga tidak tahu harus berbuat apa tentang itu. Lalu ia berpikir, apa sebenarnya kita ini? Lalu, bis melewati 1 hingga 2 halte, dan hari mulai menggelap. Ketika melewati jembatan layang yang melintasi jalan raya nasional, suara mesin tiba-tiba menjadi lebih keras, dan HP Yukino pun bergetar. Yukino duduk di dekat jendela, dan perlahan menegakkan tubuhnya. Ia mengeluarkan HP-nya dari saku blazernya. Yukino langsung melihat layar HP-nya. Yukino agak terkejut. Hanya ada 1 kalimat yang ditampilkan di aplikasi chat itu. Terlihat kalimat yang tidak menarik dan terkesan retoris. Lalu, Yukino pun memikirkan pesan balasan apa yang harus ia kirim. Ia mulai menggerakkan jari-jarinya. Ada banyak jenis emoji dan emoticon di sana. Yukino berpikir untuk membahas tentang ucapan terima kasih kemarin, permintaan maaf suasana berat di ruang klub hari ini, tentang percakapannya dengan Yui, dan berharap untuk mendengarkan kata-kata Yui dengan cermat. Lalu, ia juga ingin menyampaikan untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Serta, Yukino ingin melakukan obrolan bersama Hachiman nanti. Dan terakhir, untuk membuat komunikasi di antara mereka menjadi lebih mudah. Yukino menuliskan berbagai topik yang ia pikirkan dan ia inginkan. Dan tak terasa, ia sadar kalau ia telah mengetik pesan hampir 40 baris. Yukino memeriksa kembali pesan itu. Dan ia berpikir, kalau pesan panjang itu terasa memalukan. Apalagi sekarang ini, Yui sedang bersama Hachiman, dan mungkin saja Yui juga ikut membaca. Yukino berpikir kalau pesannya tidak boleh terlalu bersemangat, tidak boleh terlalu tertekan, tidak boleh terlalu tangguh, dan juga tidak boleh terdengar rendah nada atau terkesan tidak peduli. Yukino menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Ia membaca lagi pesan yang ia ketik tadi, dan semakin banyak ia membacanya, ia pun merasa malu sendiri. Bahkan kalau ia berada di kamar, ia pasti sudah berpikir untuk membenamkan wajahnya di bantal. Lalu, Yukino pun menghapus semua isi pesan itu, dan mengatur pesannya menjadi lebih ringkas. Pesannya kali ini kurang lebih seperti ini. Tapi, Yukino masih merasa kalau pesan itu kurang tepat. Ia pun menghapusnya lagi. Setelah berpikir sejenak, ia pun sudah memutuskan pesan seperti apa yang ingin ia kirim. Pesannya kali ini hanya berisi 2 kata, yaitu, aku paham. Yukino pun mengirim pesan itu. Yukino berpikir, kalau banyak sekali hal yang ingin ia sampaikan, tapi sangat tidak memungkinkan untuk menyampaikan semua itu sekaligus. Jadi, ia pun memutuskan untuk memulainya dengan pesan 2 kata ini terlebih dahulu. Lalu, interlude kedua pun selesai. Dan selanjutnya, akan berlanjut ke chapter 8, yang nantinya akan gue bahas di part selanjutnya. Dan ya, itulah pembahasan lanjutan anime part ke-7. Untuk part berikutnya, gue masih belum bisa ngasih jadwal pasti kapan bakal update. Karena untuk menyesuaikan bahasannya, memerlukan waktu yang tentunya tidak kalah sedikit. Apalagi, gue juga punya kesibukan pribadi. Jadi yang bisa gue sampaikan yaitu, ditunggu aja dengan sabar. Lalu, tentunya, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya makin ramai yang ngikutin bahasan ini. Dan yang terakhir tentunya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga aktifkan lonceng notifikasi, supaya nantinya kalian gak ketinggalan updatean menarik lainnya. Itu aja dari gue, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.